kembali di channel Anam Berasan Studio. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang ketiga, yaitu membuat aplikasi Android dari web service Laravel yang kita buat di tutorial sebelumnya. Untuk itu, let's go. Nah, ini adalah project yang akan kita buat. Kita kasih nama agenda. Tempatnya ada di project user Anam Android Studio Project. Untuk ini saya menggunakan API 21 yaitu Lollipop. Oke, mulai kita klik finish. Untuk proses ini kita harus menggunakan koneksi internet ya. Kadang kita untuk mensinkronkan project membutuhkan Gradle, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama juga. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah kita langsung masuk di main activity. Tapi itu masih project Gradle build. Nah, untuk tutorial ini saya tidak akan mengoding dari awal karena saya sudah mencoba sebelumnya. Nanti saya akan mencocokkan, jadi teman-teman nanti bisa view sendiri juga. Nanti saya cantumkan di GitHub saya untuk filenya, silahkan di download kalau mau teman-teman mau mencoba, biar tidak terlalu memakan waktu lama. Jadi intinya teman-teman bisa untuk explore sendiri. Jadi ini saya hanya mencontohkan bagaimana cara menampilkan view kita menggunakan respon web service menggunakan framework Laravel yang akan kita tampilkan di aplikasi Android kita. Untuk pemrograman di Android saya masih menggunakan Java. Nanti untuk penyelesaiannya bisa kalian lihat tutorial di Kotlin, tidak beda jauh juga. Nah, sudah selesai proses gradling untuk project agenda ini. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita mencantumkan implementation untuk library yang akan kita gunakan. Kita di sini membutuhkan yang namanya lemparan volley. Library volley, apa itu volley? Yaitu melempar data yang ada di web service ke Android untuk ditampilkan. Ada 3 jenis pelemparan ini, ada volley, ada retrofit, sama OKHTTP. Tapi saya akan menggunakan volley, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Untuk tutorial ini saya masih menggunakan library volley untuk mencantumkan di project ini, sama library recycle view untuk menampilkan list view yang akan kita gunakan banyak data di dalamnya. Oke. Mari kita sinkronkan. Oke, selesai. Untuk selanjutnya mari kita membuat layout untuk menampilkan list agenda, daftar agenda banyak yang ditampilkan. Jadi tidak harus kita menggunakan mencantumkan satu. Jadi bisa pakai list agenda. Terus selanjutnya akan ditampilkan di halaman tampilan yang ada di activity main. Oke, saya copy dulu. Terserah untuk teman-teman ini mau menggunakan teks seperti apa. Saya mencontohkan agenda sama keterangan yang sesuai dengan web service yang kita gunakan tutorial sebelumnya. Oke, ini adalah list agenda. Kita masuk ke activity main untuk membuat recycle view-nya, yaitu untuk menampung seluruh data list view di activity main supaya data semua yang kita cantumkan di database masuk semua di dalam recycle view.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kontrak store ini untuk menampung semua tipe data string field yang akan kita tampilkan. Jadi get set, jadi kita simpan, kemudian kita set ketika kita akan menampilkan. Ini sangat berguna sekali untuk tipe data yang dinamis karena kita tidak memberatkan sebuah program yang kita gunakan secara terstruktur, tapi kita menggunakan secara konsep OOP, Object Oriented Programming. Bisa kalian baca-baca di internet apa itu OOP. Implementasi sebuah orientasi berbasis objek. Jadi tidak memberatkan sebuah program yang hanya berjalan pada satu fungsi saja, tapi kita bisa memanggil kelas-kelas yang ada. Saya copy. Kalau ada error jangan panik, santai saja. Kalian bisa klik Alt Enter untuk mengetahui apa errornya. Mungkin bisa kurang library, import library-nya, ataupun mungkin kalian salah menggunakan fungsi. Jadi biasakan kalian tetap tenang kalau ada error-error. Jangan lupa untuk kalau misalnya ada error bisa kalian tanya dari Stack Overflow ataupun di grup join. Jadi kalian tidak perlu pusing harus membuat sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan buat kelas lagi yaitu agenda adapter. Nah, adapter ini digunakan untuk menampung recycle view yang kayak dari awal tadi di activity main. Memanggil activity list agenda dibuat secara adapter untuk ditampilkan keseluruhannya. Oke, kita copy lagi. Oke, ada yang kurang untuk import library-nya. Kita import dulu. Ini kita komen saja karena itu untuk mempertimbangkan detail tidak perlu di tutorial ini. Kita komen. Oke, oh ini kok masih merah ini. Oh, library-nya kita belum import untuk library yang glit. Ini menampilkan gambar ya. Kita pakai library dari GitHub. Kita cantumkan di Gradle dulu. Implementation untuk glit menampilkan gambar. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata sudah, tinggal kita import saja library-nya. Ini untuk URL yang ada di gambar kita bisa panggil dari URL root yang kita gunakan di web service-nya. Nah, ini udah dilihat agenda kontrol. Jadi yang kita sudah buat kemarin kita cantumkan. Selanjutnya kita buat model agenda ini untuk menampung isi dari tabel yang ada di database, field di dalam database. Oke, kita kopikan saja.
Oke, untuk selanjutnya kita buat untuk di main activity untuk memanggil resikel view yang sudah kita buat agenda adapter, kita manggil model, buat constructor dan buat list agendanya. Oke, kita copy saja untuk fungsi variabel, kita copy. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita sudah selesai membuat agenda view dari service Laravel. Terus selanjutnya mari kita jalankan aplikasinya. Untuk ini saya menggunakan real device ya, karena laptop saya tidak support VGA-nya untuk menggunakan emulator. Jadi teman-teman bisa coba untuk menggunakan emulator bisa, ataupun menggunakan real device seperti saya. Saya pakai HP Xiaomi, saya pakai ADB untuk memudahkan tanpa harus menyolokkan kabel data. Oke, mari kita run aplikasinya. Oke, itu sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.